ketiga adalah proses merubah nasib dan takdir. Karena sementara ini yang kita pahami, nasib itu ada di tangan Tuhan. Tapi sebenarnya nasib itu ada di tangan manusia. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan alat kepada kita untuk merubah nasib kita. Alat itu bernama otak untuk berpikir. Alat itu bernama mulut untuk berbicara. Yang ketiga, alat itu adalah tubuh kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian terakhir ada hati. Ya, ini ada 3 ditambah 1. Tubuh, otak untuk berpikir, mulut untuk berbicara, tubuh untuk berperilaku, ditambah dengan hati. Sehingga 4 kita dikasih. Sekarang tugas kita adalah belajar bagaimana kita menggunakan ketiga alat tersebut. Ya, kalau kita menggunakannya dengan benar, hasilnya akan baik. Kalau kita menggunakan dengan salah, hasilnya akan buruk. Ya, tugas kita adalah gunakan pikiran untuk berpikir yang baik dan positif. Lanjutkan dengan berbicara yang baik dan positif. Tunjukkan dengan perbuatan yang baik dan positif. Ya, disertai dengan ketulusan dan keikhlasan. Kalau ini kita lakukan, maka nasib yang akan datang kepada kita adalah nasib yang baik. Kalau kita berpikir yang buruk negatif, ngomong yang buruk negatif, melakukan yang buruk negatif, serta disertai dengan ketidakikhlasan, maka nasib apa yang datang? Nasib buruk. Sehingga Puja Laksmi adalah proses merubah nasib kita yang ke depan menjadi lebih baik. Nah, ada 2 proses. Proses skala dan proses niskala. Proses skala kita sendiri yang melakukan dengan usaha-usaha kita. Proses skala ini ada berkah dari ya. Dikatakan sastra-sastra mengatakan, di mana ada keharmonisan, di mana keluarga itu harmonis, di sana para dewa dan dewi akan turun membagikan berkah dan kemakmuran. Ya, berkah itu, rezeki itu bukan saja berupa uang, ya, berupa kerukunan, berupa barang, berupa kesehatan, ya, itu, ya, uang itu adalah salah satunya, ya, ada apa namanya, hasil panen yang melimpah, itu juga namanya, ya. Nah, itu dulu gambaran sementara. Nah, sekarang untuk mengikuti program ini kita harus dalam keadaan tenang, rileks, berbahagia yang terpenting. Ya, maka itu kita munculkan dulu perasaan bahagia kita, perasaan gembira kita dengan Oke, dah. Ada 11 pintu rezeki, ya. Rezeki itu pertama perlu dia dikasih umpan, ya. Bersyukur adalah umpan untuk mendapatkan rezeki berikutnya, ya. Bersyukur adalah umpan untuk mendapatkan rezeki berikutnya. Betul. Bersyukur adalah umpan untuk mendapatkan rezeki berikutnya. Nah, sekarang tolong tulis 10 hal yang Anda banggakan. Nah, artinya sebelum nganten agak apa ngelah. Setelah nganten apa ngelah. Saya bersyukur punya 2 anak perempuan. Saya bersyukur punya suami yang ini. Saya bersyukur punya istri yang ini. Saya bersyukur sekarang sudah punya usaha. Pokoknya 10 banyak.
kuncinya hanya satu. Kuncinya hanya satu. Keharmonisan. Ya, jadi bilang tadi, di mana ada keharmonisan, di sana ada kebahagiaan. Di mana ada kebahagiaan, di sana para dewa-dewi akan turun membagikan rezeki sesuai permohonan kita. Sesuai permohonan kita. Nah, sekarang ada satu cerita. Seorang kepala keluarga dalam mimpinya didatangi oleh Bunda Laksmi. Wahai Bapak, dalam mimpi ini. Wahai Bapak, dalam 3 hari aku akan meninggalkan keluarga kalian. Tapi walaupun aku meninggalkan keluarga, aku memberikan kamu kesempatan untuk memilih 3 hal saja. Setelah itu baru aku akan meninggalkan keluarga. Karena aku tahu kamu punya seorang istri dan 2 orang anak. Tolong diskusikan dulu apa yang betul-betul kamu butuhkan. Kalau sudah, besok malam aku akan datang lagi menanyakan hal tersebut. Setelah itu menghilang Dewi Laksmi. Kemudian keesokan paginya, setelah anak-anak dan istrinya bangun, dipanggil, diceritakanlah pengalaman tadi malam dalam mimpi. Kemudian mereka rapat bertiga. Ditanyakanlah kepada istrinya, istri, kau apa yang kau minta? Kalau aku sebaiknya aku minta aja 1 kampil emas. Karena dalam perhitunganku 1 kampil emas itu cukup menjadi modal hidup kita. Kalau kita kehabisan, kita jual sedikit demi sedikit, mungkin kita bisa hidup sampai biaya ngaben pun kita ada. Bagus, jawab sang suami. Kemudian anak laki 1 ditanya, kalau kamu apa permintaanmu tuh? Pak, kebetulan Dewi Laksmi berbaik hati kepada kita. Mari kita minta 1 kampil emas, 1 kampil berlian, dan 1 kampil permata yang indah-indah. Karena dalam benakku, dengan 3 kampil itu, kita tidak saja hidup bahagia, makmur, 1 keturunan, tapi bisa sampai 7 keturunan, Pak. Oh, bagus sekali ide. Kalau kamu bagaimana, Dek? Ditanya si koman. Ditanya sang koman. Pak, kalau menurut saya sih, saya kurang tertarik dengan harta benda itu. Saya hanya mohon agar Dewi Laksmi memenuhi hati kita dengan kebahagiaan dan cinta kasih. Karena aku yakin, walaupun kita tidak begitu kaya, tetapi kalau kita bisa saling mengasihi, saling menyayangi, itu yang menjadi harapan saya. Kalau begitu, dengan permintaan yang berbeda-beda ini, aku tidak bisa turut campur ini. Tolong kalian rapat bertiga, kemudian hasil rapat kalian berikan tahu kepada saya, dan itu yang akan saya sampaikan. Aku tinggalkan tempat ini. Kemudian mereka rapatlah bertiga di meja bundar, dengan konferensi meja bundar, tapi bertiga gitu. Ya, saling isi. Nah, pada akhirnya dilaporkan kepada ayah bahwa yang dibutuhkan oleh mereka itu adalah pilihan dari saling menyayangi. Nah, malamnya begitu merebahkan tubuh dan antara tidur dan tidak tidur, Dewi Laksmi muncul kembali. Bagaimana, Bapak sudah mendapatkan apa yang akan disampaikan kepada saya? Bunda Laksmi sudah. Ternyata dari rapat keluarga kami memutuskan kami tidak memohon harta benda seperti 3 hal yang sudah Laksmi kasih.
Kami hanya minta agar hati kami ini dipenuhi dengan kebahagiaan, cinta, kasih, dan sayang. Itu saja. Mendengar permintaan kepala keluarga seperti itu, Dewi Laksmi tersinggung. Dan dia berkata, kalau begitu, aku tidak jadi meninggalkan keluarga kalian. Gitu. Nah, tadi pagi kita habis breakfast itu yang telepon sang keluarga ini, ternyata Dewi Laksmi masih di sana. Dan hidup keluarga itu begitu bahagia, harmonis, dan sejahtera. Gitu. Ya, artinya keharmonisan dalam keluarga itulah yang menjadi modal dasar kita menghadapi kehidupan. Bagaimana kita bisa harmonis dengan keluarga? Dengan orang-orang yang berbeda kelamin, berbeda umur, berbeda watak dan karakter. Bagaimana kita bisa harmonis seperti itu? Secara logika tidak bisa. Karena setiap orang punya ego tersendiri. Ya. Seorang ayah memiliki ego, ibu memiliki ego, anak memiliki ego. Ya, kakak, adik semua ego-ego. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah menciptakan keharmonisan dengan diri kita sendiri. Kita menciptakan keharmonisan dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini terdiri dari tubuh, pikiran, emosi, dan jiwa. Ya. Orang yang tidak harmonis dengan tubuh artinya dia sering lambat makan, dia sering lambat minum, dia sering lambat tidur, dia sering lambat istirahat. Kalau 1-2 kali nggak apa-apa, tapi itu kalau sering kali berlangsung, itu akan bikin kita ambruk. Gitu. Ya, mulai saat ini seperti dibilang kemarin, kalau capek istirahat. Pagi, dari jam berapa? Dari pagi bangun jam 5 kerja sampai jam 11, jam 12 itu istirahat sebentar. 15 menit pun boleh. Sore jam 3 minum lagi, minum kopi, minum teh, minum jajan. Jam 6 mandi, habis mandi makan, nonton TV sebentar, ajak anak bercanda, tidur. Kita yang harus mengatur diri kita agar sehat. Kalau itu bisa, kalau mau harmonis dengan tubuh, ketika lepas, ketika dot menggaya jakurannya, orang. Janjian ya. Nggak janjian tuh, nggak ada persiapan apa itu. Kemudian pikiran. Orang yang tidak harmonis dengan pikirannya adalah dia yang sering mengingat masa lalu dan menyesali masa lalu. Seandainya dulu tidak begini, mungkin saya tidak seperti sekarang. Seandainya saya begini, ya tetap berandai-andai, padahal sudah lewat. Tidak ada yang salah di masa lalu kita. Ya, apapun yang pernah kita lakukan, yang kita anggap kesalahan, yang anggap kita kekonyolan, itu semua adalah proses yang mengantarkan kita menjadi seperti saat itu. Kalau kita menyalahkan masa lalu kita, sama dengan kita menyalahkan ketika kita di TK. Kenapa waktu TK saya tidak bisa menulis halus? Kenapa kelas 1 SD saya tidak bisa lancar membaca? Kan sama dengan seperti itu kan? Salahkah kita ketika TK tidak bisa nulis halus? Enggak. Salahkah kita tidak lancar membaca ketika SD kelas 1? Tidak. Kuliah TK raga bisa dari SD. Kuliah dari SD raga bisa dari SD. Kuliah SMP raga bisa dari SD. Ada salah? Nah, maka jangan pernah menyalahkan diri, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kenapa kita tidak boleh menyalahkan?
Karena apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ini sudah kita rencanakan sebelum kita lahir. Hidup kita pertama adalah mengalami apa yang telah kita rencanakan. Apa yang terjadi sudah kita rencanakan sebelum kita sudah rencanakan sebelum kita lahir. Maka nggak ada yang salah. Maka yang ada hanya bersyukur.